Halo Bunda, perkenalkan, nama saya Sri Nirwana Rumohorgo, STRKEP. Saya bidan dari UPTD Puskesmas Rambung, Kota Tebing Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pentingnya pemeriksaan antenatal care atau ANC sesuai standar. Sebenarnya, apa sih itu antenatal care? Antenatal care atau yang biasa kita kenal dengan ANC merupakan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal dan memantau kesejahteraan ibu dan janin. Kapan sih ibu hamil harus melakukan pemeriksaan ANC? Kunjungan ANC sesuai standar yaitu minimal 6 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali kunjungan pada trimester 1 atau pada usia kehamilan 0-12 minggu, 2 kali kunjungan pada trimester 2 atau pada usia kehamilan 13-27 minggu, dan 3 kali kunjungan pada trimester ketiga yaitu pada usia kehamilan 28-40 minggu. Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan ANC yaitu yang pertama, mendapatkan informasi seputar perawatan kehamilan yang lengkap dan akurat untuk pemenuhan gizi janin. Dan yang kedua, terpantaunya tumbuh kembang janin. Yang ketiga, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Yang keempat, sebagai persiapan untuk proses persalinan. Standar pelayanan antenatal dikenal dengan pelayanan 10T. T yang pertama, timbang BB dan ukur TB, di mana fungsi timbang BB untuk memperkirakan pertumbuhan janin dan ukur TB untuk deteksi panggul sempit. T yang kedua, ada pemeriksaan ukur tekanan darah untuk mencegah hipertensi pada kehamilan dan mencegah terjadinya eklamsi ataupun preeklamsi. T yang ketiga, nilai status gizi atau ukur lila, di mana untuk mengukur status gizi pada ibu hamil dengan minimal 23,5 cm untuk mencegah terjadinya ibu hamil KEP. T yang keempat, ukur tinggi fundus uteri, di mana fungsinya sebagai perkiraan pertumbuhan janin. T yang kelima, tentukan presentase janin dan denyut jantung janin, di mana fungsinya untuk mengetahui letak atau posisi janin. Dan ini biasanya dilakukan pada akhir kehamilan trimester kedua, di mana DJJ normal pada janin yaitu berkisar di 120-160 kali per menit. T yang keenam, ada screening imunisasi TT atau tetanus toksoid, di mana fungsinya untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum atau kejang pada neonatus. T yang ketujuh, ada pemberian tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah ada 90 tablet selama masa kehamilan, di mana fungsinya untuk mencegah anemia zat besi untuk mencegah perdarahan. T yang ke-8, ada tes lab sederhana. Tes lab wajib yang harus dialami oleh ibu hamil yaitu pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan HB, pemeriksaan protein urin, dan pemeriksaan HIV. T yang ke-9, ada tata laksana kasus untuk mencegah tanda bahaya dan memberikan solusi penanganan dari tanda bahaya yang dialami ibu hamil. T yang ke-10, ada temu bicara atau konseling, di mana di sini bidan akan membahas tentang kesehatan ibu, PHBS, tanda bahaya kehamilan, asupan gizi seimbang, dan persiapan untuk pemberian ASI serta KB pasca salin. Pada kehamilan, ada dikenal tanda bahaya pada kehamilan yang dibagi menurut trimester. Tanda bahaya kehamilan pada trimester 1 yaitu munculnya bercak darah dari vagina, yang kedua ada sembelit, yang ketiga sering buang air kecil, yang keempat emesis gravidarum, yang kelima nyeri payudara. Tanda kehamilan pada kehamilan trimester kedua, yang pertama adanya demam tinggi, yang kedua terdeteksinya tekanan darah tinggi di atas 140 mm air raksa. Tanda bahaya pada kehamilan trimester 3, yang pertama bengkak kaki, tangan, dan wajah, serta sakit kepala yang disertai kejang. Yang kedua, air ketuban keluar sebelum waktunya. Yang ketiga, pergerakan janin berkurang. Yang keempat, janin tidak bergerak. Yang kelima, adanya perdarahan. Nah, dampak tidak dilakukannya pemeriksaan ANC, yang pertama, adanya kejadian angka kematian janin dalam kandungan. Yang kedua, adanya kejadian ibu hamil kurang energi kronik atau ibu hamil KEK.
Yang ketiga, tidak terdeteksinya komplikasi kehamilan sejak dini. Nah, sekian penjelasan tentang antenatal care. Jangan lupa ya Bunda untuk melakukan pemeriksaan antenatal care. Kami tunggu kehadirannya di puskesmas kami. Sampai jumpa.